tahu besoknya Senin, tiba-tiba tuh ada notif di WhatsApp aku tentang kerjaan. Aku gemeteran ngeliat notif WhatsApp itu. Halo, salam kenal semuanya. Nama aku Asnadila. Saat ini aku mahasiswa semester 7, umur 21 tahun. Halo, nama saya Octaviana Cahyati, umur 24 tahun, asal dari Semarang. Kalau menurut aku sendiri, hustle culture itu lebih ke gaya hidup yang kurang efektif dan sebenarnya kurang produktif ya, karena kan pikiran kita bawaannya tuh pengen kerja terus, padahal belum tentu semakin banyak kita kerja itu semakin menentukan kesuksesan kita. Itu sih. Titik awal aku sadar aku sedang berada di hustle culture itu waktu aku mulai cemas keluar weekend. Waktu weekend aku keluar bareng teman, tapi aku nggak bawa laptop, atau bahkan aku nggak sempat ngecekin kerjaan. Itu sih titik awal aku mulai ngerasa kayaknya aku udah nggak bagus nih. Sebelumnya saya nggak pernah namanya pisah sama orang tua. Setelah saya bekerja 1 tahun, saya menginginkan untuk pulang ke rumah. Saya cari lowongan pekerjaan untuk yang dekat di rumah. Akhirnya saya menemukan lowongan yang ada di Semarang. Saya bekerja di situ dan pada bulan pertama saya senang banget karena bisa bekerja di rumah. Saya hanya terfokus pada saya bekerja di rumah, di satu domisili dengan orang tua saya. Mungkin pengalaman hustle culture pertama aku itu dimulai dari intern pertama. Jadi waktu itu kebetulan aku diterima di sebuah perusahaan yang kerjaannya face-to-face banget, terus pressure-nya lumayan berat waktu itu, dan kondisinya aku harus keluar kota, jadi mungkin ada faktor aku belum beradaptasi dengan kota tersebut. Nah, karena juga ekspektasiku sebagai intern itu pengen ambis terus kan, pengen improve kerjaan gitu. Jadi awalnya itu aku mulai ngerjain kerjaan di hari weekend gitu. Awalnya sih pengen nyicil gitu. Lama-lama keterusan sampai aku sadar di satu titik, kok kepalaku migrain terus ya. Terus kayak aku selalu pasang koyo nih di kepala gitu. Kayak lepas pasang setiap hari. Kan aku mulai sadar itu kayak udah mulai gak sehat sih kayaknya. 7 kali 24 jam dan saya diberi tugas tidak boleh libur walaupun ada keadaan apapun kecuali hal urgent seperti ada saudara yang meninggal atau ada yang sakit. Saya harus tetap masuk dan kerja selama 12 jam, bahkan lebih. Saya mulai sadar bulan ke-3, saya merasa tidak menikmati pekerjaan tersebut. Masuk bulan ke-2 dan ke-3, saya merasakan bahwa bekerja saya kosong. Raga saya berangkat kerja, tapi saya nggak menikmati. Jadi selama 2 bulan mungkin saya juga capek, tidak pernah refreshing, terlalu padat dengan pekerjaan yang bikin saya kosong. Oke, jadi mulai dari aku pasang koyo lepas pasang terus kan. Nah, aku masih bisa bertahan di situ. Cuman lama-kelamaan waktu itu pernah di satu titik aku habis weekend bareng temen, habis keluar kota tuh habis jalan-jalan. Tahu besoknya Senin, tiba-tiba tuh ada notif di WhatsApp aku tentang kerjaan. Nah, di titik itu dampak psikologis yang aku rasakan setelah bekerja di waktu weekend adalah aku gemeteran ngeliat notif WhatsApp itu. Jadi di motor aku sesak nafas, kayak aku nggak bisa ngatur nafas aku dengan baik. Lalu tanganku gemeteran banget.
Terus naik tangga juga aku kayak keliengan gitu, kayak hampir mau pingsan tapi nggak bisa pingsan. Dan yang terakhir adalah untuk biar aku nggak ngerasa lari dari pikiran sendiri, aku mulai melakukan self-harm. Ada di satu titik di mana aku nggak bisa mengontrol tangisan sendiri, jadi aku bisa sambil makan, waktu itu makan, nonton hal yang lucu, tapi aku nangis. Kayak gitu terus-terusan, sampai kayak tidur dalam keadaan nangis tanpa sadar. Nah, itu tuh aku keadaannya gusar banget sih, sampai kayak bener-bener nggak tahu mau ngapain lagi. Cuma taunya aku nangis hari ini, besok aku kerja, gitu doang. Aku nggak bisa menentukan pilihan sendiri dan aku melibatkan banyak pihak untuk membantu aku menentukan pilihan. Satu-satunya pilihan yang aku pikirkan waktu itu adalah aku harus resign gitu. Tapi keputusan itu cukup berat karena kan itu berkaitan dengan pihak partner, kampus, perusahaan, bahkan orang tua. Di titik aku mulai nangis terus dan gak punya kontrol sama diri sendiri, orang tua kan mulai khawatir tuh, sedangkan aku tuh sendiri pribadi lebih fokus sama solusi gimana caranya aku bisa keluar dari tempat tersebut dan bisa cepet-cepet balik aja gitu. Nah, cuman kan emang waktu proses mencari solusi itu membutuhkan waktu, jadi aku harus kelarin masalah aku nangis gak berhenti ini. Bener-bener waktu itu tuh sampai tidur aja aku bisa nangis tanpa aku sadarin. Kayak ya udah tiba-tiba mata aku besoknya bengkak aja gitu. Jadi orang tua khawatir dan minta aku ke psikiater dulu. Jadi udah nggak sempet nyari konseling dulu karena ada penjadwalan dan sebagainya. Nah, jadi waktu itu aku belum merasa lega secara hati, tapi setidaknya aku punya resep obat waktu itu. Jadi aku dikasih obat antidepresan biar aku nggak nangis lagi gitu sih. Dan aku bisa ngontrol kecemasan aku waktu itu. Terus setelah diminum, yang aku rasain, aku langsung bener-bener berhenti nangis, bahkan aku nggak nangis sampai seminggu gara-gara obat itu. Nggak, lebih tepatnya bukan hanya tidak nangis, tapi aku tidak merasakan apapun. Jadi kayak hampa aja gitu. Aku tidak merasakan senang, aku tidak merasakan sedih atau apapun itu. Pada saat saya menyadari bahwa kerjaan saya ini udah membuat saya nggak sehat, akhirnya saya bilang ke orang tua bahwa saya mau resign. Saya nggak sanggup, saya nggak kuat. Besok juga saya harus ke kantor dan saya bilang saya mau resign. Ketika ke kantor, saya diberitahu kenapa bla bla bla. Saya nggak bisa lanjutin. Saya bercerita tentang kondisi psikologis saya cemas, saya mau resign aja. Saya udah nggak berpikir saya mau kerja apa saat itu, nggak tahu. Yang penting saya keluar dari situ, saya mau healing. Lalu dari kantor coba pindah, jadi saya pindah kota lain seminggu, 2 minggu. Ternyata sama saja, saya tetap tertekan, saya nggak bisa bekerja dengan target, dan akhirnya ya udah, saya resign. Nah, setelah akhirnya aku diresepin obat antidepresan, dalam keadaan perasaannya hampa banget, aku akhirnya juga menemukan solusi untuk permasalahan magangku waktu itu. Terus singkat cerita semuanya udah clear, aku kembali ke rumah dan di situ aku mulai menata diri biar kayak apa ya, biar bangkit lagi. Soalnya mulai ada kecemasan gitu sih untuk memulai hal baru. Nah, untuk mengatasi hal itu aku mulai deh ngelakuin konseling rutin waktu itu di salah satu biro. Secara rutin aku diminta untuk melakukan journaling dan menyusun kerangka pikiran dan sebagainya supaya aku nggak overthinking dan sebagainya. Akhirnya saya datang ke dokter, yang itu dokter umum, tapi saya juga bercerita bahwa saya punya riwayat ODB karena dokter jiwa yang menangani saya itu kurang komunikatif, kurang edukatif gitu.
Jadi saya kurang puas dengan penjelasan dokter jiwa yang menangani saya saat itu. Saya ke dokter umum karena saya punya asam lambung. Katanya ya karena saya punya ODB, saya nggak bisa bekerja dengan sistem target. Ketika saya nggak bisa menyelesaikan target tersebut, saya akan cemas. Jadi ketakutan, seperti merasakan dikejar-kejar sesuatu, perasaan dikejar sesuatu. Terus akhirnya saya memutuskan untuk pindah dokter yang lebih edukatif. Dan akhirnya saya menemukan dokter tersebut. Saya diberi edukasi sebanyak-banyaknya tentang yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Saya diberi penjelasan kenapa bisa seperti ini, seperti itu. Dan ternyata pada akhir-akhir ini gangguan cemas saya sebenarnya sudah muncul. Gejala saya sudah menunjukkan gejala-gejala gangguan cemas, tapi saya nggak menyadari. Akhirnya setelah saya ganti dokter, saya diberi obat lagi. Jadi setelah aku mulai rutin tuh ngelakuin journaling, terus habis itu self-talk sama diri sendiri, aku mulai merasakan happy lagi, sudah nggak ngerasa hampa lagi gitu loh. Mulai reach out teman-teman aku supaya biar aku ngerasa setidaknya ada sesuatu yang bisa aku kontrol lagi gitu dalam hidup aku waktu itu. Yang saya lakukan pertama kali untuk mengatasi hostile culture tersebut, yaitu saya lepas dari pekerjaan tersebut terlebih dahulu. Ketika saya lepas, saya baru bisa menata kehidupan saya lagi. Bagaimana ke depannya, bagaimana saya akan bersikap ketika ada seperti itu. Jadi lebih baik saya resign, saya cari pekerjaan, dan alhamdulillah saya diberi pekerjaan yang sesuai dengan kondisi mental saya. Dan saya banyak-banyak berafirmasi positif pada diri saya bahwa gak sempurna itu gak apa-apa. Semua orang, gak ada yang 100% sempurna. Gak ada yang namanya pekerjaan yang harus bernilai 100. Pasti ada minusnya atau ada kurangnya. Yang sempurna ya hanya Tuhan. Kita manusia hanya berusaha sejauh yang kita mampu dan kita bisa. Saya selalu menanamkan afirmasi positif tersebut. Jadi saya juga bekerja secukupnya dan berbahagialah secukupnya juga. Jadi hidup itu harus seimbang bahagia dan bekerjanya. Bagi saya kayak orang tua sih ya, karena kayak istilahnya orang tua khawatir banget kan di luar kota sendirian gitu-gitu aja. Awalnya skeptis nih sama counseling dan sebagainya, tapi lama-lama tuh mikir kayak aku harus ngelakuin ini supaya aku bisa bangkit dari kegelapan waktu itu gitu. Jadi hidup tuh terasa lebih ringan gitu karena kita jadi kenal sama diri kita sendiri, dan aku bisa meregulasi emosi yang aku rasakan lebih baik hingga sekarang. Terus dari pengalaman itu aku belajar sih untuk lebih memfilter kebiasaan-kebiasaan yang aku lakukan, mulai dari kayak kira-kira kebiasaan ini tuh benefit gak sih buat aku, kayak misalnya kebiasaan lembur gitu-gitu. Kalau misalnya nggak benefit, kayaknya mending ditinggalin aja sih, soalnya kan kayak mungkin efeknya itu kecil sekarang, tapi itu ternyata bisa imbasnya ke lebih gede lagi nanti di akhir, dan itu bahkan bisa terlalu overwhelm untuk kita hadapin waktu itu. Jadi daripada kita ngerepotin diri sendiri nanti, lebih baik kita mikirin hal kecil sekarang dan nikmatin apa yang ada sekarang aja gitu. kita hidup memang butuh biaya,
Tapi ketika kesehatan kita terganggu, mental kita terganggu, lebih baik lepaskan pekerjaan tersebut, karena nikmatnya sakit itu nggak ada. Jadi lebih baik bekerja dengan secukupnya dan keadaan yang sesehat-sehatnya. Mungkin buat Kinasih yang lagi ngerasa berada di situasi yang sama, tetap semangat. Kayak it's okay kalau misalnya kalian capek, it's okay kalau misalnya kalian pengen break dulu atau bahkan mau resign gitu. Kayak mungkin banyak pertimbangan yang lebih berat daripada aku, tapi aku yakin kalian udah mengusahakan yang terbaik untuk diri kalian sendiri, dan jangan lupa untuk berterima kasih juga sama diri kalian sendiri yang udah bekerja keras selama ini gitu. Jadi kayak terima kasihnya tuh nggak muluk-muluk, nggak harus beli yang mahal-mahal gitu. Bisa aja dengan itu sih, kayak misalnya lagi ngerasa sedih, ya udah biarin aja rasa sedih itu keluar sendirinya. Terus lagi ngerasa capek ya istirahat, lagi ngerasa pengen liburan ya liburan dulu gitu. Biar nggak numpuk gitu perasaan-perasaannya. Jadi nggak membludak waktu pas kalian lagi butuh untuk serius dan produktif gitu. Itu sih, terus semangat semuanya. Kalian hebat, udah berusaha sejauh itu. Kalian luar biasa. Terima kasih sudah bertahan. Saya tahu kok kalian juga capek. Boleh beristirahat, boleh untuk mengeluh, boleh untuk merasa bahwa kalian gak sempurna. Boleh, gak harus kok harus semua itu bernilai 100 atau sempurna. Kita hanya manusia biasa, secukupnya belajar untuk menerima bahwa kita ada kekurangan, dan belajar untuk menghargai diri, bahwa diri kita juga berhak untuk merasakan kesenangan batin ketika bekerja.